Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Kembali lagi di Bukan Podcast Beneran edisi Ramadan. Disiram. Oke, jadi hari ini saya Pak Alwin, seperti yang sudah kalian tahu, ditemani oleh dua sahabat saya, dua teman saya. Halo. Ada Kang Herdi Halo. dan Kang Zaki. Kang Herdi di sini adalah co-host saya. Beliau itu teman dekat saya, sahabat saya dari SMA, yang saat ini sudah mulai berbisnis di Warmindo. Alhamdulillah ya Pak Alwin. Alhamdulillah. Dan Kang Zaki juga rekan kerja dari Kang Herdi sebagai owner dari Warmindo di Sulaksana. Jadi kalau kalian nanti ada waktu boleh ya, di Sulaksana ada Warmindo, ini ownernya. Alamatnya di Jalan Selaksana nomor 20. Oke, nah Kang Herdi boleh perkenalan dulu siapa sih Kang Herdi ini? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi, biasa dipanggil Obos sama mereka ini di tongkrongan gitu. Lalu sebenarnya di sini saya tuh apa ya kerjanya? Saya cuman sebagai nemenin untuk Bapak Alwin untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan agar meramaikan obrolannya gitu Ya, saat menginterview Kang Zaki ini. Saya garing, Pak. Oh, garing Iya, banget. garing. Pak Alwin ini kurang ya di kelas. Jadi Alwin kurang. butuh seseorang yang memang bisa mencairkan suasana lah. Oke, kebetulan saya api bisa Iya. mencairkan es. Nah, Boleh. kami berdua ditemani juga oleh narasumber. Ya, narasumber ya, bisa kita sebut narasumber. Kang Zaki, boleh perkenalan dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fuad Yuryanto, biasa dipanggil Zaki atau kalau dipanggil di tongkrongan Jack. Ya, saya sekolah atau belajar sekarang di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 6 jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan juga saya dulu pernah belajar atau di Pondok Modern Darussalam Gontor selama 6 tahun. Nah, kenapa Kang Zaki jadi narasumber hari ini atau teman ngobrol kita? Karena beliau itu 6 tahun belajar di Gontor. Betul 6 tahun ya? Betul. Karena kalau di Gontor itu nggak bisa 3 tahun kan? Enggak deh kalau nggak salah. Nggak bisa ya? Di Gontor nggak bisa. Berarti Soalnya kalau misalkan itu dia nggak, misalkan dia udah 3 tahun di sana, terus pindah sekolah, jadi dia harus ngulang lagi dari awal ya, nggak dapat ijazah SMP Nggak dapat gitu. ijazah. Oke. Nah, jadi 6 tahun itu cukup lama Cukup ya, lama, waktu Bang. yang Nah, kalau kita 6 tahun kan Ya, di kita kan SMP negeri, biasa ya, sama gitu. negeri kan ya tahu bobroknya gimana ya. non santri Nah, gitu kan. makanya kita sekarang belajar baiknya gimana dari salah satu Gontor itu, kalau nggak salah satu pesantren paling bergengsi di Indonesia ya. cukup besar. Cukup bisa lah Cukup gitu ya. dibilang. Gitu, makanya kayak bangga banget kita sekarang punya teman yang lulusan dari Gontor. Gontor gitu. Boleh dong, seperti apa sih Kang untuk di Gontor itu, terus apa aja nih pelajarin, gimana? Ya, jadi sebelum masuk ke situ sedikit meluruskan. Jadi kalau di Gontor, Bapak Alwin nggak puasa? Astagfirullah. Disclaimer, kita ngerekamnya ini masih bulan Maret, Betul. awal Maret, jadi kita belum puasa. Oh iya. Maaf Kang Jaki, mangga ya, dilanjutkan. jadi sedikit meluruskan yang sebelumnya bahwa di Gontor itu sebenarnya nggak harus 6 tahun. Jadi di sana itu ada namanya kelas reguler dan kelas intensif. Jadi kelas reguler itu jadi dia yang lulusan SD langsung masuk ke Gontor, jadi SMP, SMA, jadi kehitungnya 6 tahun. Dan juga ada kelas intensif, yaitu 4 tahun. Jadi dia lulusan SMP, terus lanjut SMA-nya di Gontor Gontor. bisa. Jadi makanya 4 tahun. Oke, berarti Ada dua. masih gimana ya? Untuk masuknya itu tetap ada tahun ajarannya gitu ya. Kayak misalkan minimal lulus SD baru bisa, atau enggak lulus SMP SMP. baru bisa. Jadi kayak nggak bisa kalau saya tiba-tiba kelas 8, Di tengah itu. iya ya, di tengah-tengah SMP langsung masuk tuh bisa lah kayak gitu. Oh gitu. Bahkan yang lebih menariknya tuh waktu saya jadi pengurus gitu ya, pengurus anak-anak baru, ada yang baru daftar itu setelah dia umurnya habis kelar S1. Oh, Jadi dia S1. kelar S1, dia udah punya anak 2 kalau nggak salah. Wow. Dia masuk ke Gontor ya untuk
cari belajar. pendidikan Ya, di itu sana. intensif atau masuknya Masuknya reguler? ke intensif. Oh, Soalnya kan dia di atas SMP. ya. Ya mungkin karena dia tuh tidak apa ya, tidak mencari lagi apa ya, pembelajaran yang umum mungkin, jadi dia tuh hanya fokus ke dalam keagama-agamaannya aja. Ya. Kang Herdi ada rencana seperti itu? Tidak. Tidak ya. Kita belajar hari ini Kebetulan aja. saya juga kan lagi kuliah, Bang. Oh, masih kuliah, Ya, iya. saya juga jurusan bahasa Inggris di Bahasa Widya Inggris, Tama. ya. Kalau kalian tahu, dekat dari sekolah kalian. Ya, lumayan. Ya. Oke, untuk mata pelajarannya apa aja sih yang di Gontor tuh yang beda dari yang lain gitu? Jadi untuk di Gontor ini mata pelajarannya itu ada umum sama agama. Jadi nggak bisa dibilang 50% tapi di sana tuh sering sebutnya ya 100% gitu. 100% keagamaan, 100% ilmu ya selain agama gitu. Keren sih itu, kayak baru denger ya, kayak konsep biasanya kan kalau di kita 50% 50% apa. Ini itu berarti 100 total 200. 200, berarti tetap walaupun belajar agama di sana, tapi Belajar tetap umumnya. apa ya, untuk pengetahuan umumnya tetap umumnya di-push tetap, gitu. ya. Keren sih. Jadi kalau untuk pelajaran sih, kalau untuk agama ya seperti biasa kayak belajar untuk Al-Quran ya tajwid, terus ada juga tauhid, hadis-hadis, terus sejarah Kameranya Islam. bahas ini, jangan lihat kamera aja. Ya, Ya. sambil mikir. Oh iya boleh. Ingat-ingat takutnya Iya, lupa. iya. Ya, soalnya udah lulus 4 tahun ya. 4 tahun, waduh. Udah alumni jauh. Saya lulus 2020. Oh. Terus Kalau- apa lagi ya? Agama tuh sejarah Islam. Sejarah Islam. Ya seperti itulah. Kalau misalkan untuk Yang umum yang umum itu ada kayak kimia, ada IPA-IPAan ya. IPA, IPS juga semuanya ada gitu. Fisika, Sama kayak sosiologi. sekolah yang umum ya. Ya. Oke. Nah, terus kan ini nanti kita tayang di bulan Ramadan ya. Tuh. Kalau suasana Tapi kenapa kita nginum gitu? Kenapa Kenapa kita kita minum? ambil minum? Nanti Kita kan masih mereka tanggal ingin minum Oh, juga. jadi kamita, jadi Ini adalah salah satu cobaan untuk kalian. Jadi ayo tahan puasanya, semangat puasanya. kita tanggal 4 Maret jadi syutingnya terlalu cepat sebenarnya. Oke. Bapak Alwin ini terlalu rajin. Terlalu rajin. Oke, nah karena tayangnya di bulan Ramadan, kita harus ngobrolin suasana Ramadan tuh. Tuh. Apalagi ada alumni Gontor, jadi kita pengen tahu seperti apa sih suasana Ramadan di pondok pesantren di Gontor gitu. Harusnya seru banget sih ya. Harusnya seru. Jadi kalau untuk di Gontor sendiri, Ramadan itu identik dengan libur. Oh, ada libur juga. Jadi kelas 1 SMP, 2 SMP, kelas 3 sama kelas 1 SMA itu dia biasanya libur pulang ke rumahnya masing-masing. Selama sebulan penuh. Bisa dibilang soalnya lebih kayaknya Oh, lebih. sampai 50 hari ada. Oh, lumayan, hampir 2 bulan. 10 hari sebelum puasa, pulangnya 10 hari setelah puasa. Berarti ya kalau misalkan untuk kayak yang Kang Zaki reguler ini 6 tahun tuh 4 tahun awal itu tidak Ramadan di Gontor. Iya, betul. Ramadannya di rumah. Di rumah. Nah, tapi ada juga kelas 2 SMA sama kelas 3 SMA di 2 sana. tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir di sana tuh bulan Ramadan pasti tetap singgah di pondok. Tetap di situ. Ya istilahnya buat ngejaga pondok lah, biar Oh, pondok iya biar nggak sepi-sepi nggak juga sepi. kan ya. Nah, oke. Selanjutnya nih, kan bulan Ramadan tuh 1 kali dalam 1 tahun ya. Betul. Terus kan umur nggak ada yang tahu, walaupun kita masih muda. Betul. Tapi kan kayak itu kesempatan yang harus dimanfaatkan. Ya, khususnya dalam beribadah gitu. Nah, dari pandangan Kang Zaki nih, gimana sih supaya beribadah tuh di bulan puasa tuh kita bertambah, di bulan Ramadan tuh kita nge-push untuk beribadah sampai nantinya tuh sesudah bulan puasa tuh itu jadi suatu Kebiasaan gitu untuk kayak gitu. gitu. Gimana nih? Jadi bukan hanya semangat di bulan Ramadan, tapi kan Iya. harus selanjutnya juga harus membuat kita Nah, semangat dalam konsistennya beribadah. gitu. Betul, konsistensi. Silakan. Jadi menurut saya cara agar tetap istiqomah ya. Ya, oh istiqomah. Lupa saya. Konsisten Bahasa. ya, betul. Istiqomah di bulan Ramadan ya, yang pertama sih niat ya yang pasti. Tuh. Harusnya. Karena ada hadis Nabi
Keren. Kebetulan. Ini bedanya Ini ada hadis Nabi sebutin. yang menyebutkan bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amalan itu ada niat-niatnya gitu, tergantung Ya, ada ya. niatnya. Tergantung niat. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Oke. Jadi emang harus diniatin dulu. Gitu. harus kuat ya. Harus niat. kuat dulu niat. Konsepnya sama ini nggak, sama kayak gini nggak sih, kayak proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, Nah, kayak gitu ya. Ya. Kalau niatnya udah benar, pasti hasilnya sesuai Benar niat. juga. Betul. Oke, sesudah niat nih, gimana lagi? Terus kalau menurut saya sih rajin membaca Al-Quran. Tadarus ya? Ya, rajin entah tadarus atau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Karena dengan membaca Al-Quran sendiri dapat meneguhkan hati seseorang gitu, agar lebih dekat kepada Allah. Ya. Ya. Berarti jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya, apalagi Ya. di bulan Ramadan. Ya, apalagi kan bulan Ramadan kan pahala membaca Al-Quran di setiap hurufnya pun dikali berapa Iya, gitu iya. pahalanya. Dan maksudnya kalau bisa ada waktu lenggang juga bisa sedikit-sedikit baca ya. Apalagi kalau sebenarnya. sekarang tuh udah ada yang one day one juice gitu kan, Nah, jadi program-program yang Ya, itu lebih Kalau saya baik sih lebih ke one day one ayat deh. oke ya, daripada enggak sama Ya, kayak- sekali. Kayak alif lam mim udah Cukup, oke. udah segitu aja. Nah, berarti niat, kita harus niat yang kuat, terus jangan jauh-jauh dari Al-Quran, terus sering-sering baca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, supaya dapat istiqomahnya ya. Nah, kalau di Gontor nih, Kang Zaki ada hafalan nggak di sana? Kalau hafalan sih ada ya. Hafalan apa nih? Hafalan Quran. Quran. Al-Quran. Apalagi nih? Hadis juga ada sih. Oh, hadis Oh, juga ada. hadis Oh, juga ada. ada. Tuh Double kan. ya? Makanya saya nanya. Betul, betul, betul. Tapi ya Koordinasi. yang lebih diwajibkan itu untuk persyaratan lulus itu juz 30 sama 29. Oh, itu masuk ke persyaratan lulus? 2 Iya. juz ya? Jus 30 Persyaratan sama lulus dari 29. 29. Kalau nggak salah, saya lupa juga soalnya. Tapi lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan para pemirsa, para Nah, penonton jadi, di sini juga di sana tuh juga ada kayak apa ya, kumpulan atau halakoh biasanya kalau misalkan Halakoh. halakoh yang emang di situ tuh kayak buat hafalan Quran gitu. Jadi sana tinggal kita murojaah, ada yang mendengarkan, ada yang membenarkan. itu saling antar santri. Santri biasanya yang lebih tua. Oh, yang lebih ke iya. senior ya? Misalkan kelas 2 SMP ke kelas 3 SMA. Oh, ya. Kalau lebih seniornya. Nah, karena penonton kita juga sama nih, di sekolah saya juga mereka ada hafalan Quran. Nah, ada nggak sih tips-tips supaya mempermudah, meringankan untuk menghafal Quran gitu? Ya, kembali lagi yang pertama niat. Saat niat ya, itu niat benar harus kuat. harus pakai niat. Terus yang kedua mungkin harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita dulu. Oh, supaya betul ya. Soalnya kalau misalkan kita udah enak bisa membaca, otomatis kita baca berulang kali pun insya Allah hafal. Oh, oke. Gitu. Terus yang ketiga yaitu sering murojaah atau mengulang-ulang. Misalkan kita satu hari dapat setengah lembar atau satu halaman lah ya. Kita terus gitu mengulangi dan juga kalau bisa sih menstorkan gitu hafalan kita ke siapapun, entah itu kalau di rumah ya orang tua Oh iya. atau ke siapapun. Terus yang ketiga yang mungkin menurut saya pribadi sih menghafalnya itu di pagi hari gitu. Oh, jadi waktu pagi itu lebih enak gitu. Lebih enak soalnya apalagi habis sholat subuh kan pikiran masih fresh bangun Iya, tidur. iya, iya. Kalau malam-malam kan kayak udah Tuh terdistract mikirinnya pengen tidur, apa gitu. istirahat lah gitu. Berarti pagi-pagi kurangin push ML, kurangin main game, hafalan Kurangin perbanyak. nonton SpongeBob. SpongeBob ya. Karena pagi-pagi ternyata waktu yang terbaik untuk menambah hafalan karena kita masih fresh, bangun Ya. tidur, tenaganya masih ada juga gitu. Ya. Lalu apa lagi nih? Terus selanjutnya kalau bisa menggunakan mushaf Al-Quran yang saya juga kan dulu pernah jadi apa ya musyrif atau pembimbing di satu pondok tahfiz di Cikarang. Jadi Oh. saya memahami gitu kayak gimana sih santri-santri itu menghafal. Ya. Gitu. Jadi kalau yang saya pahami sih jadi kalau bisa menggunakan Al-Quran yang di halaman itu tuh kayak
ada beberapa warna gitu. Oh iya tahu. Ya. Sempat lihat. Nah, Itu kan jadi yang itu tuh apa ya, untuk menandakan tajwid gitu kan? bukan, Oh, bukan. tajwidnya, justru kayak si background tulisan Al-Qur'annya itu ada warna merah, warna biru. Nah itu warna itu supaya apa tuh? Jadi lebih memudahkan, jadi kita ngafalinnya berdasarkan warna dulu. Oh. Dari atas, misalkan warna biru gitu. dulu nih, kita hafalin warna biru, lanjut ya setelah biru ada warna merah, kita hafalin yang warna merah, lalu disambung dari biru ke merah. Ya. Dan Oh, kertas background ya, bukan tulisannya. bukan tulisan. Oh, Semacam guide iya, ya. iya. Jadi ini Iya. duluan hafal, terus ini itu Iya. untuk mushaf Al-Qur'an yang seperti itu. Kalau bisa seperti itu, karena menurut saya juga lebih memudahkan gitu seperti itu. Lebih cepat juga ya. Ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu yang terakhir mungkin ya, istiqomah dan jauhi maksiat. Komah jauhi maksiat. Jauhi maksiat, teman-teman. Kalau maksiat lupa dong. Hilang Iya. lagi dong. Iya bener lah, misalnya kayak kita udah baik-baik, terus kayak tiba-tiba ada ya sesuatu hal buruk, kayak Iya. kita melakukan suatu hal yang buruk kayak lupa Lupa langsung. nanti gitu. nanti hafalannya gimana mau nambah? Iya. Ya. Nah biasanya hal-hal buruk itu nikmat biasanya. Cuman memang itu nikmat sesaat. Ya. Betul gak? Nikmat Betul dunia. nggak? Makanya Yang jadi mana itu kan gampang palsu banget, banget. ya, dan gampang banget di reach lah gitu. Iya. Mending kita kejar nikmat surga. Betul. Nah, kita simpulkan. Jadi yang pertama kembali di niat, karena niat itu yang utama. Jadi harus kuat banget nih niatnya. Kita benerin lagi niatnya. Kedua, kita benerin bacaan kita, cara membaca Al-Quran kita. Ketika cara kita membaca Al-Quran sudah betul, maka di hafalan juga bakal gampang. Amin. Dan selanjutnya sesudah membetulkan itu di pagi hari, Waktu yang terbaik. waktu yang terbaik tuh di pagi hari karena masih fresh. Dan murojaah harus sering-sering. Jangan belang betong ya murajaahnya, nanti gimana dong hafalannya. Kurang betul. Terus mushafnya juga itu ada yang berdasarkan warna yang nyaman ya kita bacanya, yang udah ada guide-nya. Kalau bisa pakai satu Quran aja. Oh, Oh, jangan ganti-ganti ganti-ganti. gitu. jadi satu mushaf atau satu buku Al-Qur'annya gitu ya. Nah, terakhir istiqomah dan jauhi maksiat. Mungkin itu teman-teman untuk gimana sih tips agar hafalan Quran kita bisa bertambah dan yang sebelumnya juga tetap hafal kayak gitu. Oke. Waduh, udah jam berapa Udah nih? jam berapa nih? Aduh, Udah kayaknya- azan maghrib. Azan maghrib ya. Tapi tadi udah minum kita Ya. sebenarnya ya. Jadi mungkin cukup kali ya. segitu Kita aja. cukupkan ya. Semoga, ini flip flop. Ini. Flip flop. Lain gitu maksudnya ngomong. Oh, nggak flip tahu. flop gitu yaudah. itu karena chemistry kita tuh kuat Kimia. banget ya. Kimia. Chemistry itu tuh kimia. Oke, nah untuk tips beribadah saya ulangi lagi. Yang pertama, tetap di niat, itu niatnya harus benar, harus kuat. Yang kedua dari apa? Tips beribadah di bulan puasa tuh Baca Quran. jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena itu pegangan kita sebagai umat muslim Tuh. dan akan membantu kita agar istiqomah beribadah di bulan puasa dan selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya untuk Kang Zaki Sama-sama. atas waktunya dan Betul. host saya hari ini Kang Herdi ya, yang mana Sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Ya udah. Ya udah. Ya. Oke, semoga podcast hari ini bermanfaat untuk Amin, kalian amin. dan kita juga khususnya ya. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih untuk waktunya juga Kang Herdi. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga istiqomah sampai akhir dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi tolak ukur, menjadi titik balik kalian agar menjadi muslim yang lebih baik lagi. Betul. Keren banget Pak Alwi ini. Siap. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.